sponsor KMI Bu Holi, suatu kehormatan saya bisa sharing di acara webinar nasional kefarmasian. Yang saya kagum adalah tema dari webinar ini adalah profesionalisme PTK dalam pelayanan kefarmasian. Ini suatu yang luar biasa untuk kami sebagai para dokter. Izin saya share screen. Apakah sudah kelihatan slide saya, Bu Warmi dan teman-teman semua? Sudah ya? Oke. Kelihatan? Slideshow. Sudah slideshow kelihatan? Belum, masih kelihatan semua slide-nya. Ya. Seperti ini? Oh, sudah Bapak. Oke, mohon maaf. Siang ini saya diminta untuk memberikan suatu hal yang sulit, yaitu tentang keputihan. Keputihan seringkali itu merupakan hal yang biasa begitu ya. Tetapi siang ini saya diminta untuk sekedar sharing tentang apa sih keputihan, apa yang perlu diketahui tentang keputihan, bagaimana patofisiologinya. Nah, harapan saya sih setelah siang ini saya presentasi, maka jiwa-jiwa profesionalisme tenaga teknis kefarmasian ini menjadi timbul nih. Karena tidak sekedar tidak sekedar mudah nih keputihan, karena ada banyak hal yang perlu diketahui dalam prakteknya sehari-hari. Izin saya mulai, Bu Warni. Ya Bapak, waktu dan kesempatan terima kasih. Ya, seperti kata sambutan dari Pak Haris Kintoko tadi, bahwa kita semua, terutama teman-teman di TTK itu wajib mempunyai pemahaman yang lebih terhadap segala hal, gitu ya. Karena kan dari hari ke hari ini kita setiap bekerja harus semakin profesional, dimanapun tempatnya nih, mau di rumah sakit, mau di tempat kita berkarya yang lain, apapun tempatnya kita harus profesional. Dari keprofesionalan itu maka kita akan bisa membawa nama tempat kita sekolah. Nah, keputihan ini hal yang sepele, seringkali muncul dengan mudahnya, aku keputihan nih, aku keputihan, apalagi di negara tropis seperti kita yang di Indonesia. Hanya di ASEAN itu, di negara ASEAN itu seringkali malu mengungkapkan saya ini keputihannya seperti apa. Pokoknya ngomongnya keputihan. Nah, itu menyebabkan terapinya tidak tepat sehingga angka kekambuhannya menjadi lebih tinggi. Artinya seseorang yang keputihan itu keliru diberikan terapi sehingga menyebabkan dia menjadi komplikasi yang berlanjut begitu. Nah, kadang keputihan itu belum tentu abnormal nih, bisa normal nih seperti gambar yang kali ini. Keputihan itu mesti berawal dari clear dulu, putih, yellow, kemudian lama-kelamaan dia menjadi hijau, itu baru yang abnormal. Tapi kalau masih clear atau putih, maka masih dianggap normal. Nah, kapan normal, kapan tidak, maka kita tidak bisa asal memberikan obat nih. Dokter juga begitu, kadang tuh pengen cepat terus kasih obat, selesai. Nah, dalam keprofesionalan kita semua, baik dokter, TTK maupun tenaga medis yang lain, kita harus mengetahui dasarnya. Nah, pada wanita itu kita tahu bahwa kadang keputihan itu normal, sehingga kita sebaiknya menanyakan nih bagaimana pola menstruasinya, begitu ya. Apakah akan haid, apakah setelah haid, apakah ini pada saat masa subur, karena seringkali keputihan yang dikeluhkan itu adalah keputihan yang normal. Sebagai contoh begini, hari pertama sampai ke 6 setelah menstruasi, maka keputihan ini normal nih, kering, lengket, kemudian, nah setelah itu dia akan menjadi lebih gimana, menggumpal. Nah, setelah hari ke-10, si wanita akan masuk masa subur sehingga keputihannya menjadi lebih
jernih, dan akhirnya pada saat masa subur puncak-puncaknya maka keputihannya sangat lengket, bahkan bisa ditarik seperti gambar ini. Jadi ini adalah proses yang normal. Demikian juga pada saat mendekati menstruasi, maka kembali nih, kebalik nih, yang tadinya berlendir, clean, jadi creamy, bahkan kemudian kering, akhirnya menstruasi. Sehingga pola menstruasi kita wajib mengetahui di wanitanya. Yang terpenting, kita harus tahu keputihan yang normal itu kalau diperiksa adalah kadar pH-nya ini antara 3,8 sampai 4,5, itu yang normal. Kemudian belum tentu dilakukan pemeriksaan, oh ada sel darah putih, wah ini mesti ada infeksi. Belum tentu. Karena di cairan vagina itu ada bakteri sehat, yaitu namanya Lactobacillus. Di situ mengeluarkan H2O2, memproduksi sel-sel pertahanan tubuh seperti makrofag, leukosit untuk pertahanan supaya bakteri dari luar tidak masuk, begitu ya. Nah, kalau jumlahnya berlebihan, terjadi perubahan warna, konsistensi, baunya tidak enak, bahkan sampai menyebabkan kalau kencing sakit atau berhubungan juga menjadi berdarah, itu baru yang abnormal. Jadi kita harus tahu betul, jangan langsung, oh keputihan, kasih obat, selesai. Nanti akan kacau. Nah, keputihan yang abnormal itu 70% disebabkan oleh 3 faktor ini, vulvovaginal candidiasis, trichomonas, atau bakterial vaginosis. Nah, adalah 3 utama dari keputihan. Seperti kita tahu, kok bunyi ya. Nah, ini adalah bakteri normal. Nah, kalau ada bakteri dari luar yang tumbuh, maka tubuh akan berusaha untuk mempertahankan diri dulu dengan mengeluarkan keputihan. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, baru bakterinya lebih banyak. Artinya Lactobacillusnya kalah dulu nih, baru muncul bakteri yang lebih dominan. Setelah itu karena bakterinya lebih dominan, akhirnya pH-nya akan meningkat lebih dari 4,5. Otomatis karena lebih lembab, pH-nya lebih tinggi, baru memunculkan aroma yang tidak sehat. Jadi prosesnya cukup panjang begitu untuk menjadikan suatu keputihan. Nah, keputihan sendiri itu merupakan suatu reaksi tubuh terhadap adanya bakteri yang mencoba menyerang, yang ditandai dengan adanya inflamatori sitokin. Jadi jangan dianggap keputihan tersebut adalah masalah. Itu adalah suatu pertahanan tubuh yang menyebabkan tubuh berusaha menangkal bakteri seperti Provatella, Gardnerella tersebut menginfeksi jauh ke dalam dinding vagina. Begitu. Jadi intinya adalah Lactobacillus itu adalah pertahanan pertama. Pada saat itu ditembus, maka tubuh akan mengeluarkan reaksi jadinya seperti ini. Dan kita bersama-sama menginfeksi tersebut dengan sistem imun kita. Jadi kalau imun kita itu baik, nah, pasti bakteri dari luar tidak akan mungkin menginfeksi kita lebih lanjut. Memang ada migrasi, tetapi pembentukan dari keputihan tersebut menyebabkan kita lebih baik. Nah, kalau seandainya mukosa di vagina tersebut akhirnya tertembus oleh bakteri, maka bakteri yang masuk masih ditangkal oleh tubuh kita tiga. Jadi tidak mesti masuk nih bakterinya masuk. Jadi dia untuk bisa masuk itu kalau bahasa Jawanya itu keluarnya itu dari berbagai pintu begitu ya. Harus menembus A, B, C, D, E, baru kalau jebol baru bisa dia menembus ke dalam, dan itu pun masih ditangkap oleh interleukin 33 berupa reaksi inflamasi nih, demam, kemerahan, disentuh sakit, jadi tanda-tanda infeksi berupa tumor, gugur dan fungsi lesa. Nah,
Kalau hal itu terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin, maka akan menyebabkan reaksi yang lainnya nih. Infeksinya yang tadinya hanya di vagina, dibiarkan terus-menerus atau diberikan terapi yang tidak tepat, maka dia akan masuk ke dalam rahim, menjadikan infeksinya menjadi macam namanya atau Sinyalnya mungkin menerus Bapak abdomen yang menyebabkan infeksi darah. Gimana? mohon maaf Bapak suaranya agak putus-putus. Oh, mohon maaf. Apakah sudah Ya, jelas? sekarang sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan. Nah, infeksi ini, infeksi keputihan ini kadang dianggap sepele, padahal dia bisa menyebabkan infeksi yang secara terus-menerus sampai ke dalam. Nah, hal tersebut akan membuat gangguan hormon, yaitu hormon estrogen yang dipicu oleh awalnya peningkatan dari kadar pH. Jadi increase in estrogen disebabkan oleh elevated pH yang disebabkan oleh adanya mikrobiota di dalam vagina yang ada di situ dan tidak tertangani dengan baik. Nah, meski ada imun, kalau diserang terus-menerus maka akan hancur juga. Tapi Tuhan sudah menciptakan bahwa di vagina itu mempunyai sistem yang sangat berlapis, sangat banyak lapisnya. Seperti kita lihat di sini, A itu ada di vagina. Pada saat keputihan itu masuk, maka dia akan melewati beberapa, ya saya gambar dulu, pen, beberapa layer nih, layer 1, layer 2, layer 3, baru dia masuk. Tetapi kalau infeksinya itu terus masuk ke dalam serviks atau kanalis serviks yang kita sering kanker serviks tersebut, maka pertahanan tubuh akan semakin tipis nih, meskipun masih ada 3 juga, tetapi dia masih tipis. Nah, kalau itu dibiarkan, maka keputihan akan masuk ke dalam rahim. Nah, di dalam rahim namanya seperti rumah kita, maka pertahanannya atau pintunya akan lebih sedikit. Dengan mudahnya dia akan masuk ke dalam menyebabkan keadaan patologis. Jadi ini yang perlu kita ketahui, jangan menganggap remeh suatu keputihan. Artinya begini, memang keputihan itu adalah kelainan patologis yang disebabkan bisa karena infeksi maupun non-infeksi nih. Infeksi seperti kita tahu ada bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Tapi juga bisa disebabkan oleh non-infeksi. Contohnya, iritasi dari penggunaan kondom. Kemudian penggunaan pembalut nih yang menyebabkan alergi atau adanya kanker di situ atau adanya infeksi dari kandung kencing yang terus-menerus. Gitu. Dan sekali lagi, keputihan bisa saja itu suatu gangguan psikologis nih. Gimana pada saat kita stres, pada saat kita ujian, pada saat kita ada banyak stres yang kita harus hadapi karena hidup itu selalu penuh stres gitu ya. Kalau Bu Wani nggak mungkin stres karena duitnya banyak gitu, jadi nggak mungkin stres kecuali saya. Nah, gangguan psikologi ini juga menyumbang terjadinya keputihan, meski keputihannya mungkin tidak hijau, mungkin tidak kuning, mungkin tidak ada bakterinya, tetapi bisa menyumbang keputihan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa keputihan ini sering kali terjadi terus-menerus sehingga menyebabkan rasa terbakar, kemudian rasa gatal. Nah, dari situ maka keputihan yang tadinya putih menjadi kuning, menjadi hijau, dan akhirnya menjadi abu-abu begitu ya. Nah,
Masih jelas suara saya, Bu Wani? Jelas, Bapak. Oke, maaf. Nah, jadi kalau putih itu sepertinya ada infeksi. Yang normal adalah clear, gitu. Dan apalagi kalau clear-nya itu pada saat masa subuh dia bisa ditarik begitu. Nah, kalau kuning atau hijau, apalagi ada baunya, nah ini kita harus hati-hati nih, apakah itu jamur. Nah, kalau sampai berwarna abu-abu keputihannya, berarti itu hampir pasti itu bakterial vaginosis. Jadi kita tahu bakterial itu menyebabkan baunya menjadi sangat kuat begitu, dan namanya bakteri akan menyebabkan suatu pembekaan. Sedangkan kalau merah biasanya selalu disertai dengan iritasi di vagina. Nah, hanya kalau coklat itu jangan buru-buru. Coklat kadang sisa menstruasi yang mau selesai atau istilahnya itu terapi tubuh sedang melakukan pembersihan. Jadi ini adalah warna-warna yang kita memang harus pahami pada saat kita memberikan pelayanan. Nah, bakterial vaginosis itu bentuknya seperti ini. Gimana kalau bisa dilihat dalam itu warnanya, keputihannya akan seperti ini. Dan kalau dilihat di mikroskop maka akan tampak nih Lactobacillus bakteri, Gardnerella, epitelnya akan mengalami seperti ini. Kemudian diperiksa, wah pH-nya lebih dari 4,4 nih, ini 4,5 sampai 6. Nah, seringkali dengan mudahnya pasien itu langsung dia dicuci aja vaginanya dengan betadine, nggak ada tanah. Nah, hal itu tidak menyelesaikan masalah karena betadine bukan terapi yang tepat untuk bakterial vaginosis. Atau bentuknya seperti ini, di mana ada keputihan sampai lengket seperti ini, baunya enggak karu-karuan, pokoknya minum antibiotik aja, nggak akan sembuh, gitu, nggak akan sembuh karena terapi yang tepat bukan itu. Semakin minum antibiotik, semakin laktobacillus-nya semakin mati, semakin bakterinya itu atau kandidiasisnya itu menyebar sehingga menyebabkan gatal, iritasi, dan makin banyak keputihannya sampai kalau berhubungan itu sampai sakit. Nah, kadang kalau ditanya nih, keputihannya hanya keluar kalau berhubungan aja, gitu kan. Kalau hari-hari enggak nih. Nah, kemungkinan besar ini namanya suatu trichomonas vaginalis, di mana ini adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh penyakit menular seksual. Jadi artinya di mulut rahimnya ini titik-titik seperti ini, seperti jerawatan. Kalau dia tidak berhubungan, nggak keluar. Tapi pada saat berhubungan, hari ini berhubungan, nanti 2 hari setelah berhubungan dia keputihan, habis itu enggak. Tapi nanti minggu depan ketemu lagi dengan pasangannya, gitu lagi. Nah, inilah yang menyebabkan si wanita tidak care dengan dirinya. Enggak kok, aku enggak keputihan begitu ya. Akhirnya pada saat hamil terjadilah melahirkan prematur atau infeksi trichomonas vaginalis, jadi menyerang bayinya ke dalam sehingga terjadi berat badannya rendah. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus maka akan terjadi infeksi vagina seperti ini. Nah, kalau ini terjadi di usia 50 tahun di mana sudah menopause, maka jangan buru-buru bilang, "Bu, pasti Ibu main-main sama pasangannya." Karena ini tuh terjadi karena berhubungan seksual. Jangan buru-buru, karena kalau wanita yang sudah menopause maka pertahanan tubuhnya semakin rendah. Kemudian daerah situ semakin tipis sehingga mudah sekali terkena infeksi yang warnanya mirip dengan yang tadi. Sehingga terapi pengobatannya pun berbeda meski tampangnya sama dengan yang tadi. Dan jangan lupa, karena perubahan hormon, wanita yang hamil pun sering mengalami keputihan. Gitu. Dan kita harus hati-hati dalam pemilihan regimen keputihan tersebut, karena obat-obatan diberikan bisa masuk ke ASI.
atau bisa menyerang ke bayinya, sehingga kita harus berikan terapi yang tepat. Paling tepat, terapi keputihan harus diselesaikan sebelum usia 20 tahun atau 5 bulan, supaya tidak akan terjadi lahir prematur, tidak akan terjadi ketuban pecah dini pada si ibu hamil tersebut. Dan yang terpenting adalah seringkali keputihan menyebabkan susah punya anak. Meskipun spermanya kuat seperti ini, tapi kalau ada keputihan, maka dia akan memakan sperma yang lewat nih, menyebabkan si pasangan tersebut tidak hamil-hamil gitu. Padahal diperiksa spermanya bagus, sel telurnya bagus, menstruasinya rutin, diperiksa salurannya tidak ada yang buntu, tapi seringkali lupa bahwa infeksi vagina tersebut bisa menyebabkan infertilitas karena spermanya tidak sampai ke bagian dalam. Nah, kalau infeksinya berwarna merah, tadi kan putih, clear, yellow, pink, sama grey. Kalau merah, itu biasanya kalau tidak dia sedang menstruasi, ya ada kelainan berupa ada tumornya. Seperti kita tahu tadi, kalau pH-nya semakin tinggi, maka estrogen yang timbul juga akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan pertumbuhan tumor di dalam tubuh wanita. Seperti kita lihat di sini, pada saat kita melihat bagian dalam dari vagina, yang di bawah normal nih, tetapi yang di atas, wah ini trikomonas gitu. Kemudian kita bisa lihat lagi ke dalam, itu trichomonasnya seperti ini, merah. Kemudian ada perjalanan bercak nih dari dalamnya. Tapi saya pengen lihat di dalamnya sih ada apa sih? Dari luar cuma ada ini kok, tapi kok terjadi menstruasi terus menerus gitu ya. Padahal dia tidak waktunya menstruasi nih. Saya pengen lihat di dalam kenapa ya? Begitu. Masa hanya karena trikomonas kok ikut perdarahan, padahal trikomonas itu kan tadi nih gatal. Ternyata di dalamnya ada tumornya seperti ini. Ya, jadi ada gumpalan darahnya di dalam rahimnya yang disebabkan oleh tumor seperti ini. Nah, seperti ini dari USG tidak akan kelihatan. Artinya hal seperti ini didapat dari sudah diobati dengan baik kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, siang ini saya ingin menyimpulkan bahwa keputihan itu harus diperhatikan secara serius begitu ya. Tidak sekedar warnanya apa Bu, merah, hijau, kuning, biru, baunya seperti apa begitu ya. Enggak bisa sekedar itu. Kita sebagai profesional tenaga kesehatan, DTK, dokter maupun apoteker, kita harus berpikir lebih lanjut. Memang betul keputihan itu paling disebabkan 3 inilah, bakteri, Candida, Trichomonas, kalau itu dihajar aja pasti sembuh. Ya sebaiknya tidak begitu, karena kalau main dihajar maka Lactobacillus di situ atau bakteri sehatnya ikut mati. Kalau bakteri sehatnya ikut mati, maka si pasien akan mudah sekali terinfeksi kembali. Sehingga dibutuhkan suatu pemeriksaan lebih lanjut nih, benar-benar diambil sampelnya, diperiksa ada trichomonasnya enggak, ada candidanya enggak, ada bakterinya, dan dari sinilah kita harus periksa, oh karena bakteri nih berarti pengobatannya ini. Memang 20-30% itu biasanya mix nih antara bakteri dan candida, itu normalnya, tapi kan belum tentu. Nah, beruntung sekarang ini ada terapi kombinasi yang 2 obat ini bisa bekerja sekali masuk, bisa mengobati 2 ini, sehingga pengobatannya akan lebih bagus. Dan seperti kita tahu bahwa terapi kombinasi ini tidak sekedar menghilangkan keputihan, tetapi dia melakukan pemecahan DNA dari antigen dari jamurnya, sehingga angka kekambuhannya akan menjadi berkurang. Tetapi dari beberapa jurnal yang terkini dikatakan bahwa terapi terpilih sesuai expert adalah penggunaan kortikosteroid. Hanya kita harus hati-hati dalam penggunaan kortikosteroid dalam pengobatan nih. Makanya nanti Pak Rido Palovi akan memberikan
suatu sharing tentang pemilihan terapi kortikosteroid karena apa? Kalau itu asal digembor begitu ya, asal dibom, maka hal ini tidak akan terjadi. Bakteri sehatnya nggak akan timbul, yang ada bakteri sehatnya akan mati sehingga angka kekambuhannya akan semakin tinggi. Harapannya memang siang ini teman-teman profesional TK akan jadi lebih paham tentang keputihan itu apa sih, terapi yang terpilih seperti apa, sehingga bisa memberikan saran kepada kita tenaga kesehatan untuk memberikan terapi supaya pasien itu menjadi lebih baik. Ini adalah suatu wujud dari kita sesama tenaga kesehatan untuk saling membantu dengan keprofesionalan kita dalam bekerja untuk pasien. Demikian presentasi saya, semoga berkenan. Saya kembalikan ke Bu Wani. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter Indra. Demikian tadi paparan dari Pak Dokter ya. Ternyata memang, kompeten, cara memaparkannya enak, mudah dipahami begitu, pelan tetapi mengena banget ya, dapat dipahami dengan baik oleh kita, teman-teman tenaga teknis kefarmasian se-Indonesia. Masih semangat pastinya walaupun siang ini, sudah hampir setengah 3 kalau di waktu Indonesia bagian barat, belum di teman-teman di waktu Indonesia bagian tengah ataupun bagian timur begitu ya. Harapannya masih tetap semangat untuk menambahkan knowledge dan juga skill untuk kita KIE kepada, pasien pada sore hari ini. Baik, saya buka termin pertama untuk tanya jawab. Tadi sangat menarik ya, betapa yang dipaparkan Pak Dokter itu sangat-sangat berkaitan dengan kita para ibu-ibu, begitu ya. Ibu-ibu, Mbak-mbak, ibu-ibu, hati-hati bahwa ada mix ya, ada bisa jadi mix, ada untuk infeksi karena bakteri dan fungi begitu ya, yang bisa menyebabkan keputihan. Maka terapinya harus tepat ya, harus hati-hati supaya nanti dalam prosesi, penata laksanaannya juga efektif gitu. Baik, saya buka termin pertama untuk bisa menanyakan Pak Dokter, ini kalau saya buka di kolom Q&A ada sudah beberapa. Yang pertama, Nanda Dava Prasetyawan ini, Mas Nanda ini termasuk aktif, saya sampai hafal ya. "Maaf Dok, mau bertanya kalau pada wanita hamil, jika mengalami keputihan itu bagaimana ya Dok? Apakah nanti pengaruh ke bayinya dan bagaimana pengobatannya? Terima kasih." Ini yang pertama dibaca satu persatu atau 3 atau dijawab satu-satu Pak Dokter? Saya jawab dulu aja, Ibu. Baik, monggo. Ya, terima kasih Mas. Seperti Anda itu dapat ya. Ya, jadi tidak perlu khawatir terhadap keputihan, meski itu dialami di wanita hamil. Yang terpenting kita harus paham betul apa sih penyebabnya dari keputihan si wanita tersebut nih. Kalau dia clear ya nggak usah diapa-apakan. Tapi kalau dia green, grey, pink, baru kita obati sesuai dengan terapi terpilihnya. Dan yang terpenting, sebaiknya dilakukan pemeriksaan lab nih, supaya tahu betul nih penyebabnya adalah bakterika atau candida, supaya terapinya lebih tepat meskipun ada terapi terpilihnya yang cesplong begitu ya. Cuman ada baiknya wanita hamil memang sebaiknya dicek dulu ya. apakah itu normal atau tidak normal. Demikian Bu Wani. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ibu-ibu silakan siapkan banyak pertanyaan mumpung konsultasi gratis, ada ahlinya. Biasanya kalau mau ketemu beliau sangat susah kan, maka bisa disampaikan di forum ini. Nah, langsung banyak
Pak, beneran, Pak. Eee, ini dari Mudita Dewi Lestari, dari Kota Semarang, Pak Dokter. Dokter Indra, bagaimana caranya supaya kita itu wanita mungkin ya, bukan kita laki-laki perempuan, kita bisa melakukan aksi preventif untuk keputihan atau bahkan nanti kalau, sampai ke kanker vagina. Jadi harapannya supaya sebelum terlanjur parah, jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan treatment-nya, begitu Pak Dokter. Baik, terima kasih Mbak Mudita. Memang, kita harus paham betul nih, paham betul, apa namanya, yang seperti ini. Pada saat ini tidak sesuai atau yang normal ini tidak pas, maka kita harus lebih aware terhadap, apa sih yang di bawah ini, apa sih, kenapa sih, gitu ya. Apakah yellow, apakah hijau, apakah green, gitu. Nah, sebaik apapun, artinya preventif apapun yang kita lakukan, maka tergantung dari diri kita sendiri. Artinya begini, pada saat, contohnya, eee, habis berhubungan menggunakan kondom, kok besoknya kok keputihan ya, gitu kan. Keputihannya berwarna mungkin pink atau yellow. Nah, kita harus aware nih, oh berarti mungkin karena kondomnya, karena kemarin-kemarin nggak apa-apa kok, begitu. Nah, kedua, pada saat kita baik-baik aja tiba-tiba, "Loh kok keputihan ya? Kemarin kenapa ya?" Begitu ya. Wah, jangan-jangan, karena, kemasukan bakteri waktu kita pergi ke mana, begitu. Oh, Jadi itu prevention yang paling baik, meskipun sekarang ada prevention, pencegahan kanker serviks menggunakan vaksin dan sebagainya, tetapi harus dibarengi dengan menjaga higienis sanitasi kita. Artinya vaksin hanya sekedar vaksin, tapi jangan sampai HPV, penyebab kanker kan virus HPV itu masuk ke dalam tubuh kita dulu. Kalau kita sudah clear, baru kita berikan vaksinasi supaya menunjang kesehatan kita. Demikian Bu baik. Wani. Terima kasih Pak Dokter. Nah, ibu-ibu hati-hati ya, sekarang mulai aware. Dilihat itu ada, parameter warna, nanti masuk di warna yang mana, begitu ya Pak Dokter. Baik, untuk selanjutnya, Pak Dokter ini langsung banyak pertanyaan, jadi, eee, antusiasmenya tinggi ini. Saya waktunya terbatas padahal. Pak Dokter, ini dari Ibu Puji Astuti, izin bertanya, keputihan apakah bisa dikarenakan kadar gula darah yang tinggi untuk DM tipe 1 ataupun 2? Matur suwun. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang, diabetes diabetes itu sangat bisa menyebabkan keputihan masuk ke dalam yang non infeksius seperti ini, di mana tubuh itu, sangat rentan terhadap apa ya, imunitas yang rendah pada seorang diabetes begitu. Tapi jangan sampai beranggapan, "Ah, aku diabetes kok keputihan nggak apa-apa," begitu. Itu yang harus dihindari nih begitu. Nah, pada saat seorang diabetes mellitus yang keputihan harus dipastikan nih, ada gatal atau tidak, ada keputihan atau tidak. Artinya begini, keputihan itu suatu reaksi tubuh nih untuk mencegah supaya bakteri itu tidak masuk. Tapi kalau bakterinya dibiarkan terus-menerus, artinya kita ini cuek aja, ya nanti lama-lama akan masuk ke dalam tubuh. Nah, seorang diabetes mellitus mempunyai mukosa yang rentan ditembus oleh infeksi. Ya, seperti kita tahu bahwa diabetes mellitus ada luka yang sulit tembusnya dan sebagainya, itu kan karena mukosanya sangat mudah ditembus. Itu yang harus dijaga, begitu. Jadi, pemikiran, "Ah, aku diabetes kok keputihan biasa aja," itu yang harus dihindari. Demikian Bu Wani. Baik Bapak, satu lagi ini ya, mungkin yang lain, bisa nanti dijawab via chat atau bagaimana ini Pak? Siap, siap. Ya, Bapak begitu nggih, apakah berkenan? Nggih. Baik.
Ini ada Cindy, Mbak Cindy dari KF 522. Sayangnya ini tidak ada KF terus dari, daerah mana begitu ya. Selamat sore dokter, izin bertanya jika pasien keluh vagina bau, ini artinya orang timur kayaknya, dan keputihan normal, apakah hanya dengan terapi antibiotik akan efektif? Terima kasih. Baik. Nah, bau itu ada banyak macam. Artinya berbau itu kita seharusnya kita cek dulu nih, apakah dia itu memang higienis sanitasinya kurang baik, apakah bau yang disebabkan oleh jamur, apakah bau yang disebabkan oleh peningkatan pH yang menjadi sangat tinggi, ya, atau memang tubuhnya yang mengeluarkan bau tersebut, sebagai contohnya yang diabetes mellitus tersebut. Dan terapinya sesuai dengan ini bukan antibiotik broad spectrum, tetapi antibiotik yang terarah begitu. Sehingga harapannya istilahnya terapinya tepat sasaran begitu, tidak sekedar dibom begitu. Karena semakin menggunakan broad spectrum antibiotik, maka tingkat rekurensi, tingkat kekebalan bakteri atau candida akan semakin tinggi. Nah, semakin kita tidak punya cadangan antibiotik yang bagus, sehingga harapannya jangan asal diberikan antibiotik nih. Seperti kita lihat di slide ini, bahwa lokal iritasi seperti penggunaan sabun, shower gel, feminin, hygiene, sanitasi, produk, celana yang terlalu ketat, atau baju-baju yang memang membuat kita iritasi, itu sangat bisa menimbulkan bakteri atau jamur di dalam situ. Sehingga kita harus paham betul nih, kemarin nggak apa-apa, kok habis pakai celana ketat karena pacarnya datang menyebabkan keputihan, ya itu yang seharusnya dicari begitu. Nah, kalau seandainya ada pasien datang nih seperti tadi Mbak Cindy, kok apa namanya ya, keluhannya nih macam-macam nih, nggak jelas nih, sebaiknya diminta ketemu dokter saja begitu. Bukan apa-apa sih, itu mencegah komplain si pasien. Artinya, Mbak, saya sudah beli obat mahal kok nggak sembuh-sembuh. Padahal kita atau Anda sebagai TTK ini tidak berkompeten memberikan terapi yang betul begitu ya. Artinya seorang dokter pun ketemu pasien yang seperti itu tuh saya harus periksa lebih lanjut seperti yang di slide saya sebelum saya memberikan terapi loh. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung begitu ya. Kalau sepertinya terlalu rumit gitu ya, Ya. diminta ke dokter saja. Demikian Bu Ani. Terima kasih dokter, ini adalah waktu yang akan memisahkan kita ternyata ya, karena ini sudah 3.30 begitu. Saya rasa untuk teman-teman penanya, nanti legowo kalau dijawab via chat dengan dokter begitu nggih Pak Dokter. Baik, untuk kesimpulannya dari sesi yang pertama ini adalah, Ibu ya, Mbak, bagaimana kalau kejadian atau terjadinya infeksi, bisa jadi infeksi, bisa jadi non infeksi dari, keputihan ini. Yang pertama bahwa harus hati-hati ada, mix tadi bisa dari bakteri ataupun dari jamur, dan juga kalau ibu stres, mbak-mbak stres itu juga ternyata bisa menyebabkan keputihan. Dan juga kalau ada penyakit penyerta seperti diabetes juga bisa menyebabkan keputihan begitu ya. Tapi juga hati-hati, ada flora normal ataupun bakteri sehat yang masih dibutuhkan untuk keseimbangan tubuh, juga di dalam vagina. Nah, hati-hati lagi untuk tadi TTK di ranahnya, kalau memang tidak bisa memberikan advies ataupun saran bisa ke dokter supaya, terapinya lebih efektif, begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Dokter ada closing statement yang mau disampaikan kepada para audiens di seluruh Indonesia? Baik, terima kasih Bu Ani. Ya. Closing statement adalah tetaplah kita sebagai tenaga kesehatan
profesional. Ya. Profesional dalam melakukan pekerjaan, dalam meningkatkan ilmu kita seperti kata-kata Pak Haris Toko tersebut, supaya kita bisa melayani siapapun yang ada di depan kita yang membutuhkan pelayanan kita dengan lebih profesional. Demikian Bu Ani. Oke, baik, matur suwun Bapak. Luar biasa tambahan knowledge pada hari ini untuk teman-teman tenaga teknis kefarmasian se-Indonesia. Semoga sehat selalu, semoga kegiatan webinar pada hari ini mampu memberikan tambahan knowledge, tambahan keterampilan begitu, dan juga bagaimana cara kita bersikap kepada pasien, bagaimana itu ranah kompetensi kita atau bukan, sehingga kita bisa melakukan pelayanan kefarmasian dengan prima, ya, untuk meningkatkan profesionalisme TTK. Baik, itu dari saya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya aturkan sekali lagi matur suwun, terima kasih kepada Pak Dr. Indra. Semoga Pak Dokter juga sehat selalu, banyak penggemarnya, terutama hari ini juga banyak penggemarnya begitu ya. Saya akhiri sesi pertama. Asam benzoat kecemplung punsen menawi wonten lepat kawula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pavi bersama kita bisa. Baik, terima kasih untuk sesi yang pertama. Waktu saya kembalikan kepada 2 MC yang cakep. Monggo silahkan kepada Mas Dedi dan Mbak Safira. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak kepada moderator kita dan narasumber kita yang memberikan materi-materi yang baru dan bagi saya itu sangat spektakuler. Betul sekali. Agar nggak boring atau ngantuk ya, mari kita lanjut pada materi yang berikutnya. Iya, benar sekali. Jadi kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, mengingat lihat dengan waktu juga. Mungkin di timur sana, di daerah waktu Indonesia Barat ini, waktu Indonesia Timur ya, ini sudah pukul 5 sepertinya. Dan di waktu Indonesia Tengah sudah pukul 4 ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita memasuki ke sesi yang kedua bersama dengan narasumber Apoteker Ridho Pahlavi, Magister Farmasi Klinis, dan juga yang akan dimoderatori oleh Mbak cantik kita, Mbak Sulavani, ahli media farmasi. Oleh karena itu, kepada Mbak Sulavani, ahli media farmasi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Dedi dan Kak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Susu kental di atas loyang, enak disantap di tengah taman. Tak kenal maka tak sayang, marilah kita saling berkenalan. Perkenalkan, saya Sulavani Ainidwila, ahli media farmasi. Saya akan memandu pemateri kedua pada siang hari ini. Pemateri kedua kita pada siang hari ini yaitu Bapak Apoteker Ridho Pahlavi, Magister Farmasi Klinik. Beliau dari RSUP Dr. Karyadi. Materi atau tema pada pemateri kedua ini yaitu pemilihan terapi kortikosteroid. Tetapi sebelum itu izinkan saya bacakan dahulu CV dari Pak Ridho. Baik, Pak Ridho ini lulusan SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Siapa tahu ada teman-teman atau peserta di Zoom yang sama-sama alumni dengan Pak Ridho. Kemudian beliau juga adalah lulusan Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan pada tahun 2010. Lalu beliau melanjutkan prodi apoteker di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2012.
Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan S2 Magister Farmasi Klinik di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2017. Dan beliau juga adalah guru produktif farmasi di SMK Kesehatan Nusantara 1 Surabaya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Lalu beliau juga adalah dosen praktisi di program studi Profesi Apoteker 1 Unsud Purwokerto pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian dosen tetap juga di Fakultas Farmasi 1 Universitas Surabaya pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga pernah bertugas sebagai apoteker penanggung jawab di Apotik Cemara 1 Surabaya pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Dan juga beliau bertugas di RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada tahun 2014 dan 2022. Dan sekarang dari 2022 sampai dengan sekarang beliau bertugas di Kemenkes RI RSUP Dr. Karyadi Semarang. Nah, tadi kan temanya yaitu pemilihan terapi kortikosteroid. Apa sih itu kortikosteroid? Nah, kortikosteroid itu derivat hormon steroid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kortikosteroid ini banyak digunakan dalam pengobatan karena efek yang kuat dan reaksi antiinflamasi yang cepat. Kurang lebihnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ridho. Sebelumnya izinkan saya menyapa Pak Ridho. Halo, selamat siang Pak Ridho. Halo, selamat siang. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Mbak Sula gimana? Sehat Pak. Baik. Baik Pak, untuk pemaparan materinya 40 menit dengan sesi tanya jawab. Langsung saja, saya serahkan waktu dan kesempatan. Monggo Pak. Terima kasih, Pak Sulafani. Saya izin share dulu ya. Pak, saya mohon izin maskernya boleh dibuka. Ya, mohon maaf ini saya sedang di ruangan tua, Pak. Berbinar sekali oleh peserta. Oke. Ya, sebenarnya ini masih di ruangan rumah sakit yang tapi nggak apa-apa, tidak kontak dengan pasien langsung. Sebelumnya tadi kan pantun semua nih ya, dari mulai Warni, MC, terus Mbak Sula. Saya juga nggak mau kalah juga dong, boleh ya? Oke. Jadi berenang di air yang dalam harus hati-hati dan waspada ya. Kalau saya mengucapkan salam, tolong dibalas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sekaligus ngecek mikrofon saya berarti berfungsi. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada PAVI, PT Kota Semarang, dan seluruh penyelenggara. Alhamdulillah ini sudah yang kesekian kalinya saya dipercaya untuk mengisi ya acaranya PAVI. Ya, saya senang sekali diberikan kepercayaan ini. Kemudian juga PT Kalventis di atas dukungannya sehingga ini bisa berjalan hingga saat ini. Semoga nanti sampai selesai bisa berjalan dengan baik. Serta saya sangat mengapresiasi ya kepada peserta sekalian, Bapak Ibu, ini saya lihat ada 458 ya peserta yang masih bergabung. Ya, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan mengikuti acara ini. Oke, tanpa berlama-lama, ya sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk berbagi ya atau sharing terkait dengan terapi bagaimana penggunaan kortikosteroid secara topikal. Oke. Berikut ini adalah CV saya. Untuk saat ini saya sedang bertugas di RSUD Dr. Karyadi di Surabaya, atau juga dekat ya dengan kampus. Tapi kalau teman-teman belum sempat ya main nanti insya Allah kapan-kapan saya silaturahmi ya dengan Pak Pavi untuk bertemu dengan rekan-rekan pengurus Pavi sekalian. Pada kesempatan ini akan kita bahas bersama terkait dengan pendahuluan ya bagaimana tentang kortikosteroid itu, kemudian bagaimana farmakologi ya atau aksi kerja dari mekanisme dari kortikosteroid ini. Karena untuk bagaimana kita masuk ke terapi atau penggunaan
ya sebagai seorang tenaga farmasi ya tentunya kita harus memahami dulu, ya harus paham dulu terkait dengan bagaimana farmakologi aksi kerja obat tersebut. Kemudian baru masuk ke penggunaan terkait dengan kortikosteroid sesuai dengan topiknya yaitu tentang kortikosteroid topikal. Selanjutnya, bagaimana sih kita nanti menentukan ya dari jenis kortikosteroid yang banyak itu, kemudian terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Oke, masuk yang pertama terkait dengan kortikosteroid itu sendiri. Ya mungkin kita sering dengar ya Bapak Ibu ya, apa itu terkait dengan kortikosteroid. Jadi kortikosteroid betul tadi sudah disampaikan oleh Kak Sulasani, ya saya sebutnya Kak Fani aja ya, tentang pengertian dari kortikosteroid. Jadi betul ya, kortikosteroid ini adalah derivat hormon kortikosteroid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Jadi normalnya kortikosteroid ini memang sudah kita produksi secara alami dari tubuh. Gitu. Nah kalau kita masuk ke obat, dari penggunaannya kortikosteroid ini ada dua jenis, yaitu sistemik. Sistemik ini yang kita minum ataupun yang diinjeksikan, itu masuk kategori sistemik. Kemudian ada kortikosteroid topikal, ya dengan berbagai bentuk sediaan seperti salep, krim, gel, dan lain-lain. Nah, terkait dengan kortikosteroid topikal ini adalah jenis obat topikal yang dipakai untuk mengobati radang kulit biasanya ya, tapi bukan karena infeksi. Contoh peradangannya biasanya karena eksim, kemudian gigitan serangga, itu yang sering digunakan. Nah, dari jumlah kortikosteroid topikal ini kita tahu Bapak Ibu ya, kalau yang mungkin bekerja di rumah sakit ya paling banyak atau di apotek, jenis obat ya kortikosteroid ini banyak sekali Bapak Ibu. Ya, terus bagaimana sih kita kok menentukan pakai kortikosteroid yang jenis A, kortikosteroid jenis B dan seterusnya. Nah, itu banyak jenisnya, banyak bentuk sediaannya, ya dan potensinya itu juga berbeda-beda. Gitu. Oleh karena itu perlunya kita mengetahui, ya belajar bagaimana kita menentukan kortikosteroid topikal atau KST yang tepat ini seperti apa. Gitu. Nah, terkait dengan kortikosteroid kita lihat dulu Bapak Ibu. Ya, kelebihan pemberian kortikosteroid topikal. Ya kenapa sih kalau misalnya kita mengalami peradangan atau inflamasi ya kita sebutnya di kulit, kenapa sih kok nggak yang diminum saja, gitu kan? Kenapa kok nggak yang diinjek saja? Kenapa kok lebih prefer topikal? Nah ini alasannya. Jadi kortikosteroid yang topikal ini dia tidak melewati first pass metabolism yang ada di hepar. Jadi tidak perlu di metabolisme dulu dan tidak perlu ada efek sistemik ya, cukup efeknya lokal saja di area yang mengalami lesi. Nah, kemudian obat ini juga langsung masuk ke dalam target atau jaringan yaitu kulit. Serta tadi yang saya sampaikan, karena tidak masuk ke sistemik, hanya lokal saja, akhirnya apa? Efek samping yang sistemik ini kurang atau bahkan tidak ada, gitu kan? Karena digunakan secara lokal. Namun dalam penggunaannya juga kita harus waspada karena dapat menimbulkan iritasi kalau misalkan jenis kortikosteroidnya yang kita gunakan tidak tepat atau jenis sediaannya juga salah. Kemudian permeabilitas beberapa obat via kulit ini relatif rendah. Jadi tidak semua obat seperti kortikosteroid ini dapat atau ada sediaannya yang diberikan secara oles atau topikal seperti itu. Seperti metilprednisolon. Saya kok belum menjumpai ya ada metilprednisolon yang sediaannya topikal. Baik. Itu tadi terkait dengan pendahuluannya terkait dengan kortikosteroid. Sekarang kita masuk ke farmakologi dari kortikosteroid itu sendiri. Tadi sudah kita bahas terkait dengan kortikosteroid. Itu apa sih sebenarnya? Nah, kortikosteroid ini merupakan hormon steroid. Ya, jenisnya ada glukokortikoid dan mineralokortikoid. Ini dihasilkan atau diproduksi di kelenjar adrenal. Letaknya di mana kelenjar adrenal ini? Ini berada di atasnya ginjal, ya suprarenal jadi di atas ginjal ini pada bagian korteks. Nah pada bagian korteks ini menghasilkan hormon kortikosteroid yaitu glukokortikoid. Nah kapan ini dihasilkan hormon glukokortikoid ini dihasilkan atas perintah dari adenokortikotropik hormon ACTH yang diproduksi oleh hipofise yang ada di otak. Gitu. Jadi diperintahkan oleh muncul ada ACTH baru dihasilkan glukokortikoid ini. Kemudian glukokortikoid yang alami atau yang digunakan yaitu obat kita bisa bilang sintetis ya Bapak Ibu
Ya, jadi glukokortikoid sintesis ini efeknya sama. Ya, efeknya sama dengan kortikosteroid yang natural atau yang kita produksi sendiri. Gitu. Karena jumlahnya kurang, itulah kenapa kita tambahkan ya dari luar kortikosteroidnya. Jadi kortikosteroid ini, kalau kita lihat di struktur kimianya Bapak Ibu, ini ada 17 atom karbon di sini. Nah, kalau kita belajar ya kimia medisinal, bagaimana sintesis obat dan sebagainya, bagaimana modifikasi struktur kimia, nah inilah kortikosteroid ini yang diubah ya strukturnya dengan penambahan fungsi simsin karbon ya ditambah strukturnya atau dikurangi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan atau menurunkan potensi. Terus kemudian mengubah ya apa aktivitasnya, apakah dia meningkatkan glukokortikoidnya ataukah mineral kortikoidnya. Jadi untuk supresi adrenal, contohnya memetaskan fumarat. Nah ini fumarat ini sudah di sintesis. Terus kemudian mengubah potensi efek samping. Jadi ada beberapa obat kortikosteroid ini yang dimodifikasi strukturnya untuk menurunkan efek sampingnya. Ya, ini jadi struktur kortikosteroid. Kemudian cara kerja dari kortikosteroid ya, begitu kortikosteroid ini masuk dalam tubuh ya, sampai ke dalam sel, kortikosteroid atau glukokortikoid ini akan dibawa oleh yang kita sebut dengan glukokortikoid binding protein. Kemudian berikatan dengan yang tadi glukokortikoidnya berikatan dengan glukokortikoid binding protein akan berikatan dengan glukokortikoid reseptor atau CR ini yang berikatan dengan dua protein ya HSP70 atau heat shock 70 dan heat shock 90. Ini terletak di dalam sitoplasma dalam sel Bapak Ibu. Kemudian glukokortikoid reseptor ini ya akan melakukan transportasi ya akan mentransport atau melakukan translokasi glukokortikoid ini masuk ya, jadi diangkut oleh glukokortikoid reseptor ini ke dalam glukokortikoid respon elemen. Nah, kita namanya respon elemen. Jadi dia akan menimbulkan respon. Hal ini akan mengaktifasi ya, glukokortikoid respon ini untuk melakukan aktivasi kompleks sehingga terjadi perubahan genetik ya, jadi perubahan atau transkripsi genetik dan dihasilkan lipokortin. Jadi meningkat lipokortin ini kemudian serta punya efek lain, yaitu untuk menurunkan proses siklooksidinase. Ya, jadi akan menghambat atau menurunkan siklooksidinase. Oke, kemudian kita lihat bagaimana kok punya efek anti-inflamasi. Saya di sini Bapak ya. Jadi lipokortin ini akan menghambat enzim, kita lihat di sini ya, enzim PLA2 ini adalah fosfolipase A2. Yang mana apabila menempati ya enzim PLA2 ini, maka proses ya inflamasi fosfolipid menjadi arakidolipase ini akan terhenti. Ya kita tahu ini adalah respon inflamasi, shock 1 dan shock 2 dihambat. Gitu, maka proses inflamasi ini akan menurun. Itulah ya kerja kortikoid atau kortikosteroid untuk menurunkan proses inflamasi. Tapi Bapak Ibu, ternyata kortikosteroid ini juga punya mekanisme kerja lain. Ya, dia punya efek imunosupresif, ya menurunkan sistem imun, yaitu dengan menurunkan produksi sel mast, ya sehingga menghambat hemostasis neutrofil, menurunkan proliferasi sel T, menurunkan jumlah sel Langerhans. Kemudian ada juga efek antiproliferasi, terjadi hambatan pada mitosis dan sintesis dari DNA. Ini yang dapat menjelaskan aksi terapeutik ya kortikosteroid ini pada penyakit kulit yang bersuama, sehingga menghambat aktivitas fibrosa serta meningkatkan pembentukan kolagen. Selain itu, kortikosteroid juga punya efek vasokonstriksi, sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah kapiler dan limf. Inilah kenapa kortikosteroid ini juga bisa mengurangi kemerah-merahan pada kulit. Jadi kemerahan pada kulit ini bisa disebabkan karena pelebaran pembuluh kapiler Bapak Ibu. Nah, karena dia punya efek vasokonstriksi, sehingga mengurangi eritema. Gitu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pembagian kortikosteroid ini berdasarkan sistem klasifikasi ya dari Amerika Serikat, kita ambil rujukannya dibagi menjadi 7 dari tingkat potensinya. Ya, gitu. Nanti kita lihat ya bagaimana potensi dari kortikosteroid. Oke Bapak Ibu, sampai sini semoga bisa diikuti ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis dulu di Q&A biar nggak lupa. Sekarang kita masuk ke terapi atau bagaimana penggunaan dari kortikosteroid topikal ini. Kortikosteroid topikal ini bisa digunakan pada beberapa kasus seperti ini, seperti
pada psoriasis ya sering ini gunakan ini pada biasanya karena gangguan imun. Nah, selanjutnya pada lichen simplex chronicus, kemudian pada prurigo nodularis, kemudian pada kompolik yang ada di tangan ya di pipi. Ada vitiligo pun juga bisa digunakan ya karena vitiligo ini ya terjadi proses autoimun yang mana menekan produksi dari melanosit ya. Jadi sel imunnya ini dalam tanda kutip memakan ya atau mengganggu dari melanosit sehingga melanin ini tidak dihasilkan pada beberapa sel di permukaan kulit akhirnya muncul vitiligo ini. Nah, salah satu obat yang digunakan adalah kortikosteroid ini bisa membantu. Kemudian alopecia areata jadi kebotakan tapi sifatnya peci atau pada beberapa daerah tertentu saja ya di dalam kepala ini juga bisa menggunakan kortikosteroid. Kemudian adanya dermatitis kontak biasanya karena alergi ya. Alergi kan tiap individu ini berbeda penyebabnya. Ini bisa digunakan kortikosteroid topikal. Itu adalah salah satu contoh penggunaannya. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana pemilihan kortikosteroid ini? Tadi di slide sebelumnya sudah disampaikan ada 7 ya. Jadi ada 7 kelas ya kortikosteroid. Dari yang kelas 1 kita bisa bilang ini yang super poten ya atau yang sangat poten. Ya, seperti clobetasol. Kemudian kelas 2 ada desoxymethason ya. Cukup seringnya diresepkan oleh Ibu ya. Penggunaan desoxymethason ini di pasaran ada yang 0,25% dan ada yang 0,05%. Ya. Salah satu merek yang sering dipakai itu yang sering diresepkan yaitu Pepson ya salah satunya itu cukup sering diresepkan. Kemudian yang kelas ketiga ini poten ya ada fluticasone. Kelas keempat yang sedang mometasone. Kelas 5 fluocinolone acetonide. Kemudian kelas 6 ada desonid dan yang potensinya paling rendah ini hidrokortison. Gitu. Nah ini ada aturannya kapan kita menggunakan kelas 1 sampai kelas 7. Kok kenapa nggak langsung digunakan aja clobetasol dan sebagainya? Kenapa kok yang lemah ini masih ada? Ya itu nanti ada alasannya Bapak Ibu. Kenapa kok kita gunakan kortikosteroid ini berdasarkan potensinya, bagaimana penggunaannya. Jadi prinsipnya ya kita lihat dari jenis atau dari diagnosa kondisi dermatosis. Ya dermatosis ini kelainan kulit yang terjadi. Ya. Ini apa? Ya jadi dari pembagiannya ya dermatosis ini kapan kita memilih kortikosteroid ini itu berdasarkan dari responnya. Gitu. Jadi kondisi-kondisi ini yang respon terhadap kortikosteroid yang mana sampai responnya buruk ya kita kategorinya seperti itu. Jadi kita lihat di sini ya untuk yang responnya baik terhadap pemberian kortikosteroid contohnya dermatitis atopik, dermatitis seboroid, kemudian dermatitis kontak alergi ya kebanyakan dermatitis ya eksim, kemudian dermatitis pada wajah, kelopak mata, diaper ini sangat respon baik terhadap pemberian kortikosteroid. Maka pemberian kortikosteroid yang tidak terlalu poten ini bisa digunakan. Gitu. Nah, seterusnya ada yang responnya kurang seperti lupus, kemudian psoriasis, kemudian sarkoidosis, vitiligo, granuloma dan seterusnya. Ini kurang respon, maka perlu kita lakukan peningkatan potensi. Yang tadinya mungkin di kelas 7 bisa kita tingkatkan kelas 4 atau kelas 3. Kemudian kalau responnya buruk, ya seperti keloid, bekas luka hipertrofik, dermatitis atopik yang resisten atau susah disembuhkan, alopecia areata tadi kebotakan ya, kista akne, prurigo nodularis, konfrodermatitis dan seterusnya. Ini kita perlu gunakan kortikosteroid yang lebih poten atau bahkan yang super poten. Tuh. Nah, kalau kita lihat ya dari potensinya, jadi rumusan umumnya, cara istilahnya simpelnya bagaimana kita memilih. Kalau potensi ringan, kita bisa digunakan untuk dermatosis yang responsif atau yang diberikan kortikosteroid responnya bagus atau pada daerah wajah. Ya, daerah wajah kita bisa gunakan yang potensi ringan. Kemudian untuk potensi yang sedang atau kuat, dermatosis yang kurang responsif, potensi sangat kuat, ya dermatosis di daerah telapak tangan, ini bisa digunakan 2-3 kali per minggu. Kemudian potensi yang sangat kuat plus oklusi. Jadi oklusi ini seperti mengunci Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita berikan dioles gitu kan ya, kalau kita oles terus sudah meresap atau mungkin dia
hilang, itu supaya menghindari itu kita berikan oklusi. Biasanya diberikan tambahkan sediaan seperti vaselin, jadi seperti mengunci. Atau kalau yang ekstrim itu kita bisa berikan seperti kayak plastik, wrapping plastik gitu loh, supaya obat ini tetap ada di kulit. Jadi sampai pada kasus dermatosis hiperkeratosis. Nah, untuk pertanyaan tadi kok banyak sekali ya jenis-jenis penyakitnya, itu memang bisa dibilang bukan kompetensi kita ya, kompetensi kita untuk mendiagnosis ya, untuk mendiagnosis jenis-jenis penyakit tadi gitu. Ada beberapa kondisi dermatosis yang terlihat sama tapi berbeda. Nah, itu keahlian atau kekhususan dari dokter spesialis kulit. Gitu. Kadang dokter umum pun juga belum tentu bisa, kompetensinya berbeda. Jadi keahliannya itu pada dokter spesialis kulit untuk mendiagnosa jenis penyakitnya apa. Gitu. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara pemberian kortikosteroid topikal ini. Umumnya, apalaginya kortikosteroid topikal ini digunakan 2-3 kali sehari. Ya, dengan jumlah pemberian per kali ini, biasanya satuannya kita gunakan fingertip unit atau FTU. Jadi fingertip unit ini sekitar beratnya 0,5 gram. Pada kasus dewasa, ya, pada pasien dewasa maksud saya, kita pembagiannya atau pemberiannya kita lihat berdasarkan dari area tubuh. Nah, jadi untuk daerah wajah diperlukan 2,5 FTU. Jadi berarti dikalikan saja ya berapa FTU, 1,5 gram kebutuhannya atau sekitar 2,5 gram. Kemudian di tangan ya 3 FTU, di kaki 6 lebih banyak karena areanya lebih luas. Gitu. Kemudian untuk pada anak, berdasarkan FTU-nya atau fingertip unitnya, ini ukurannya lebih kecil. Nah, jadi untuk anak jumlahnya lebih kecil yang diberikan. Ya, 1 FTU untuk 3-6 bulan pada muka darahnya. Jadi semakin besar areanya, maka kebutuhannya semakin meningkat. Kemudian bagaimana pemberian kortikosteroid ini? Ya, ini kita lihat berdasarkan pada umur pasien yang pertama. Lalu yang kedua, lokasi lesi kulit, ya, dan berdasarkan jenis diagnosanya apa. Kemudian vehikulum, ya, vehikel atau bahan pembawa. Nah, ini yang harus kita kuasai nih, ya. Bahan pembawa apa nih yang cocok untuk kondisi seperti ini? Oke, kita lihat dulu ya bagaimana pemilihan kortikosteroid ini berdasarkan usia. Yang pertama, kalau untuk anak, ya karena rasio permukaan tubuh terhadap berat badan yang tinggi, sehingga meningkatkan absorpsi kortikosteroid. Ini dipilih kortikosteroid topikal yang potensial lemah untuk anak. Sama juga untuk pasien geriatri. Ya, pada pasien geriatri ini kulitnya ini banyak mengalami atrofi. Ya, sehingga kortikosteroid topikalnya pilihannya ini sama dengan kortikosteroid untuk anak. Dipilih yang kortikosteroid ini. Kemudian pada kondisi khusus seperti ibu hamil juga dipilih kortikosteroid yang potensinya lemah atau ringan, yang maksimal sampai moderat ya. Gitu. Karena khawatirnya bisa terjadi absorpsi secara sistemik. Gitu. Karena steroid ini minimal mungkin ya digunakan pada ibu hamil. Ya, harus hati-hati penggunaannya. Karena obat-obat topikal pun juga harus diwaspadai, khawatir terjadi absorpsi secara sistemik meskipun digunakan secara lokal. Kalau pada usia dewasa normal, ya gunakan sesuai dengan diagnosanya apa, kemudian area mana seperti pada petunjuk yang sebelumnya tadi. Kemudian kalau dari lokasi lesi kulit, ya lokasinya bagian mana, ini digunakan kortikosteroid yang potensial lemah untuk membran mukosa. Membran mukosa itu seperti dalam mulut, dalam rongga hidung, ya itu gunakan kortikosteroid potensi lemah pada kelopak mata, wajah. Nah, peningkatan potensi ini Bapak Ibu, ya jadi peningkatan potensi ini menyebabkan apa? Penetrasi kortikosteroid ini semakin kecil. Kenapa? Kalau kita tadi lihat ya di awal terkait dengan struktur kortikosteroid, kalau struktur kimianya semakin kompleks, memang potensinya semakin meningkat. Tapi akibatnya apa? Kemampuan untuk penetrasi ke kulit ini semakin rendah karena ukurannya semakin besar. Jadi untuk menembus permeabilitas kulit ini semakin rendah kalau kortikosteroidnya semakin kuat. Ya, itulah kenapa sampai ada kortikosteroid yang diinjeksikan secara lokal, baik intradermis, nah, itu karena potensinya kuat.
Gitu loh Bapak Ibu. Oke, nah ini pertimbangan pemilihan dari vehikulum atau pembawa. Vehicle atau pembawa ini fungsinya apa? Untuk mengantarkan bahan aktif. Ini punya peran penting dalam terapi topikal. Ada beberapa jenis ya bahan yang bisa digunakan atau pembawa seperti ointment, minyak atau salep atau bahkan cairan atau bahkan yang berupa beruntung bedak atau powder. Jadi ini pembawanya. Baik berupa krim misalnya base-nya itu oil ya atau oil in water. Ini basic kita ya, kita harus sudah paham tentunya terkait dengan hal ini. Oke. Nah, ini bagaimana milihnya? Bentuk sediaan yang ointment, salep atau salep ini pilihannya untuk kondisi seperti inflamasi yang sifatnya kronis. Ya, tapi tidak untuk daerah lipatan. Ya, karena ini punya sifat yang oklusif. Kemudian krim. Ini bisa di daerah berambut atau daerah lipatan, lotion juga sama. Kemudian untuk yang gel, kita gunakan untuk di daerah yang berambut. Jadi kadang ada satu jenis ya kortikosteroid topikal, isinya sama, tapi pembawanya beda. Nah, itulah kenapa kalau kita menentukan, kita lihat dari daerah mana yang akan digunakan. Gitu. Kemudian ini adalah karakteristiknya tadi ya, ada water in oil cream atau oil in water. Jadi kalau water in oil, kita tahu ya, kadar airnya pasti lebih sedikit ya dibandingkan dengan oil in water. Jadi water ini utamanya. Kalau water in oil, airnya kurang dari 25%. Efeknya hidrofobik, sehingga punya efek melembabkan. Karena oklusif tadi. Ya sedikit berminyak bila dibandingkan dengan ointment. Bertahan lebih lama pada kulit. Jadi kalau kadar lemaknya ini lebih tinggi, maka dia lebih tahan lama di kulit. Sedangkan untuk oil in water, ini kadar airnya lebih tinggi, ini mudah dibasuh, dan sifatnya kurang lengket. Oke, nah terkait dengan pemilihan kortikosteroid tadi, ya dalam formulasi, baik itu zat aktifnya yang sama, ya sama-sama isinya obat kortikosteroid, ya seperti tadi clobetasol, ada beberapa merek atau bahkan atau desoxymetasone itu juga ada beberapa merek, ada juga beberapa generik pun juga ada pabrikan tertentu, ya itu meskipun kadarnya sama, kandungannya sama, ini bisa jadi penetrasi atau masuknya ini berbeda. Ya, jadi dosisnya sama nih, karena 0,25% atau 0,5%, tapi bisa berbeda kemampuan untuk memberikan efek terapeutiknya. Hal ini karena formulanya, ya kalau ada tapi Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. baik. Bagaimana? Mungkin Ya. untuk pemaparan materinya sisa 5 menit lagi. Khawatir supaya tidak terganggu. Untuk sekarang bagaimana, sudah lancar atau ada kendala? Halo? Bu Fani, Kak Fani, sudah jelas? Sudah Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi Iya. tadi, ya antara obat generik dan obat inovator atau originator kita sebut ya, ini ada syarat yang harus dipenuhi ya dari Badan POM agar obat tersebut bisa keluar izinnya, yaitu indikasinya harus sama, kemudian jumlah bahan aktifnya sama, dan kekuatannya juga harus sama dibandingkan dengan originatornya. Nah, kemudian untuk obat topikal ini ya perlu dilakukan pengujian efek absorpsi untuk mendapatkan yang sama dengan referensi drugnya atau patennya. Kurang 1 menit lagi. Baik. Kemudian vehikulum atau pada produk generik ini dapat bentuknya berbeda dengan referensi drugnya. Contohnya pada produk originator ini ada kandungan seperti propilen glikol dalam kadar yang sangat rendah. Ya, ini punya efek pemulihan atau menekan. Kemudian pada produk generik ini bisa terdapat propilen glikolnya ini kadarnya ini lebih tinggi, bisa punya efek yang iritatif meskipun kadar obatnya sama.
tadi seperti contoh ya, ada sediaan desoksimetason yang sering kita gunakan atau banyak ya digunakan di apotek dan sebagainya dengan merek Espeston ini masuk dalam kategori potensi kelas 2. Ya, merupakan derivat dari dexamethasone. Ya, jadi dexamethasone ini merupakan corticosteroid fluorinated, ya, jadi ada tambahan molekul ya pada D9. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan potensi yang tadi saya sampaikan ya. Jadi dexamethasone ini merupakan corticosteroid topikal ya yang halogenesis ya pada molekul atom C16. Tadi ada 17 waktu ya. Ini yang jarang menyebabkan alergi. Kemudian dimodifikasi juga, tidak ada gugus hidroksil pada atom C17. Ini sifatnya lebih lipofilik ya. Kulit kita kan sifatnya lemak ya, lapisannya lipofil. Jadi absorpsinya lebih banyak ya kadarnya. Gitu. Terutama pada inokulum yang sifatnya krim dibandingkan dengan dexamethasone yang polymers. Ya ini contoh sediaannya tadi ya kita yang sering digunakan adalah Espeston. Bisa digunakan untuk beberapa kasus. Baik Pak, mohon maaf untuk waktu pemaparan materinya sudah habis. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus, tidak kedengaran. Maaf Pak, suaranya masih belum bisa terdengar. Baik, untuk teman-teman atau peserta di dalam Zoom, kalau ada yang mau bertanya silakan diketik di dalam kolom chat. Ya, Tommy sudah terdengar suaranya? Iya, baik Pak, sudah. Maaf ya, ada gangguan suara. Terima kasih, saya akhiri. Untuk komunikasi lebih lanjut bersama hubungi saya email, telepon, atau lewat Instagram. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya simpulkan sedikit. Tadi mungkin teman-teman sudah lihat apa itu kortikosteroid, kemudian mulai farmakologinya seperti apa, cara pemilihannya, kemudian klasifikasi dermatosis berdasarkan responnya terhadap kortikosteroid. Itu juga ada. Kemudian ada juga bagaimana cara pemberian KST, pemilihan KST mulai dari usianya. Kurang lebih seperti itu. Apa ada yang mau bertanya? Akan saya bacakan di dalam kolom chat. Mohon izin Pak, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Monggo, silakan. Izin bertanya untuk obat KST yang digunakan aman efek samping untuk pengobatan swamedikasi itu apa Pak? Oke. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita bahas dulu ya terkait dengan swamedikasi. Jadi untuk swamedikasi ini kan artinya apa? Jadi swamedikasi yang dilakukan sendiri oleh pasien. Jadi pasien melakukan pengobatan sendiri. Nah, sebagai tenaga farmasi ya tentunya nanti kita mengarahkan ya, obat mana yang bisa digunakan. Dan terkait dengan perundang-undangan, ya, kita juga harus mengerti ya obat mana nih yang bisa kita berikan atau kita serahkan. Karena mengingat kortikosteroid ini jumlah jenis-jenisnya banyak sekali, dari yang mulai tidak poten sampai yang super poten. Nah, kalau kita lihat ya obat yang bisa kita serahkan langsung ya berdasarkan untuk komplikasi kita mengacu pada OA ya atau obat wajib apotek gitu. Teman-teman saya sendiri masih belum hafal untuk obat wajib
apotek yang terkait dengan kortikosteroid apa yang bisa diberikan. Ya salah satunya ya mungkin kalau untuk obat kulit yang topikal ini, kalau kita lihat ya di OWA tahun apotek 1 ya, OWA 1 tahun 1990. Ini kalau kita lihat di daftar obat kulit topikalnya, kebetulan desoksimetasone ini bisa ya. Desoksimetasone ini bisa diberikan untuk indikasi alergi dan peradangan kulit. Ya tentu saja karena ini sifatnya indikasi, maka pemberian maksimalnya hanya 1 cup ya, 1 cup. Nah, kalau kita berikan 1 cup terus kemudian tidak membaik, kita bisa rujuk ya atau kita sarankan untuk periksa ke dokter kulit. Ya, tapi kalau memang dalam pemberian kita ragu, ya, lebih baik kita konsultasikan, kita arahkan untuk konsultasi ke dokter. Karena pada kondisi tertentu, misalnya penyakit kulit yang sifatnya infeksi, ya infeksi tapi infeksi jamur misalnya. Tapi kalau kita paksa kita berikan steroid, bukannya malah membaik, justru malah lebih parah. Kenapa? Karena kita tahu sifat kortikosteroid ini bisa menurunkan daya tahan atau sistem imun. Yang mana kalau imunnya ditekan, ya malah bisa semakin subur ya tumbuh jamurnya ini gitu, bukan yang membaik. Gitu. Jadi kalau misalkan aku terkait dengan penyakit kulit, sebaiknya kita sebagai tenaga farmasi TTK ya harusnya kita rujuk dulu ya, kita arahkan dulu untuk konsultasi ke dokter kulit. Tapi untuk suami indikasi ya kita bisa mengacu ya pada OWA, salah satunya pemberiannya adalah desoksimetasone. Ada juga obat lain seperti betamethason, triamcinolone, hidrokortison, ya ini golongan kortikosteroid topikal yang bisa kita berikan kepada pasien kalau kita mengacu pada OWA atau OWA tadi. Itu Kak Feni semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oh ya baik, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya Pak, saya Iva dari KF274 atau KF24 mungkin ya, Pamekasan. Untuk alergi jamur apakah bisa dikombinasi dengan desoksimetasone untuk alerginya selain salep untuk jamurnya Pak? Oke, baik. Nah, yang saya maksud tadi itu kalau misalkan kita tahu betul ya atau dari diagnosis dokter ini infeksinya infeksi jamur ya, infeksi candida ya, atau flu itu kan juga infeksi jamur dan infeksi jamur itu juga banyak jenisnya. Jadi kalau infeksi jamur saya sampaikan tadi tidak boleh diberikan steroid sendiri atau tunggal karena sifatnya tadi dia malah bisa memperparah infeksi jamurnya. Bisa pengobatannya tepat kalau memang dikombinasi dengan obat antifungi ya, antifungi yang topikal. Bisa diberikan ketoconazole salep ya, cotrimazole ya, miconazole salep. Nah, itu kan untuk antifunginya. Sedangkan infeksi fungi ini karena infeksi itu kan salah satu manifestasi klinis yang muncul adalah inflamasi ya atau peradangan. Maka tidak jarang juga pemberian antifungi ini dikombinasi juga dengan kortikosteroid topikal. Itu masih diperbolehkan. Ya kadang kondisi infeksi pun juga ada yang dikombinasi antibiotik dengan kortikosteroid topikal ya, untuk mengurangi inflamasi. Cuma tidak disarankan kalau menggunakan steroid tunggal. Ya, artinya yang kandungannya hanya kortikosteroid saja untuk infeksi. Oke, baik Pak. Satu lagi pertanyaan. Mohon info kortikosteroid yang aman untuk bayi dan bagaimana stabilitas dan BUD dari kortikosteroid krim yang dalam bentuk racikan, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa ini pertanyaannya ya. Biar kali kayaknya expert ya sudah praktek di bidangnya. Jadi untuk anak ya atau bayi ya, sebaiknya kita gunakan kortikosteroid yang sangat artinya yang potensinya paling bawah, yaitu apa? Hidrokortison tadi. Ya, pilihannya adalah hidrokortison yang kelas 7. Ya, itu pilihannya untuk bayi atau anak. Dan jumlah yang diberikan pun tipis, ya dan harus dipantau. Kalau memang sudah tidak ada inflamasi atau sudah sembuh, sebaiknya dihentikan. Jadi meskipun penggunaan topikal juga harus hati-hati. Itu pilihan jenis obatnya. Ya, terus kemudian kalau untuk racian
Ya kalau untuk racik, obat yang diracik ini masuk dalam sediaan semi solid ya, semi solid yang sudah diracik misal. Tapi untuk saat ini kebanyakan sudah ada yang isi kombinasi. Tapi kalau memang tidak ada, biasanya kan kita racik sendiri ya. Itu kembali lagi ya tergantung dari komposisi atau bahan-bahan yang kita campur. Ya, masing-masing berapa. Yang penting dalam pemberiannya setelah diracik kita bisa informasikan ya ke pasien. Biasanya kan kita taruh dalam pot ya. Kita taruh dalam pot obat yang diracik itu bisa digunakan sampai 28 hari ya kurang lebih. Tetapi kembalikan lagi kita sampaikan kepada pasien karena tiap obat ya tiap merek itu punya komposisi yang berbeda-beda dalam vehikelnya ya atau pembawanya. Bisa jadi terjadi ketidakcocokan seperti kayak misalkan terpisah, remnya pecah, berubah warna, itu juga harus disampaikan kepada pasien. Ya meskipun kalau dari teori sudah ada ya, karena tadi 28 hari, tapi harus 28 hari atau kalau kondisinya lebih jelek ya. Misalnya berpisah, kok muncul airnya, atau timbul bau, atau berubah warna, itu atau menggumpal dan sebagainya, itu ya jangan digunakan lagi. Karena mengingat komposisi dari krim ini juga banyak yang bisa mungkin terjadi inkompatibilitas saat pencampuran atau mungkin saat penyimpanannya dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab ya, Pak. Iya, baik, terima kasih, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk menutup sesi Baik. kita. Apakah Asperson bisa homogen jika diracik bersama asam salisilat, asam borat, dan oleum kokos? Oke, asam salisilat, asam borat, oleum koko. Nah, Iya. kalau asam salisilat dan asam borat ini ya, kalau kita campur itu kan tertuin. Kita campur itu sebenarnya ada tekniknya. Ya, kita jadi bicara ini ya, farmaseutika yang campuran. Jadi ada beberapa teknik dalam pencampuran. Biasanya powder-powder itu opsi yang itu kan sebenarnya inkompatibilitas ya antara asam borat dan asam salisilat ini. Kalau kita campur dia akan meleleh. Nah, itu bisa artinya bisa dibiarkan dulu ya, kita biarkan dulu meleleh, terus kemudian kita campurkan ya oleum koko sampai kita campurkan, atau bisa oleum koko dicampur dengan asam salisilat, kemudian campur asam borat, campur sendiri, terus kemudian dicampurkan, lalu kita campurkan desoksirinatasanya, bisa, tidak apa-apa. Ya, tapi tetap kembali lagi harus dipantau, ya, dimonitor saat setelah dicampur, setelah diserahkan kepada pasien, harus diinformasikan kalau terjadi perubahan, perubahan bau, perubahan bentuk, itu sebaiknya tidak digunakan. Karena kan tadi steroid sendiri kan digunakannya dalam jangka waktu yang singkat saja, apalagi untuk campuran seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Rido. Semoga jawabannya bisa membantu teman-teman atas pertanyaan yang tadi. Baik Pak, apakah ada pesan atau closing statement pada siang hari ini untuk peserta webinar kita? Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas waktunya. Sampai saat ini masih diikuti ada 446 orang. Yang terpenting di sini adalah dalam pemberian kortikosteroid, ya, harapannya kita semua sudah tahu ya tentang jenisnya. Kok ada jenis apa saja kortikosteroid, dari clobetasol yang paling kuat sampai hidrokortisone yang paling lemah. Itu harus hati-hati dalam penggunaannya. Ya, kalau misalkan kita ragu dalam kondisi kulitnya, sebaiknya kita rujuk ke dokter spesialis kulit ya, dan ada beberapa steroid yang kortikosteroid yang bisa kita berikan dalam jumlah yang terbatas ya, masing-masing 1 cup. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dia tetap sehat ya, tetap belajar terus. Itu mungkin, terima kasih Pak. Baik Pak Rido, terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman atau peserta. Ini sudah cukup banyak, ada 449 partisipan. Banyak sekali Pak pertanyaannya, tetapi karena waktu yang terbatas, jadi semoga nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan untuk bisa berdiskusi lebih lama. Akhir kata, indah di siang bolong, jangan lupa pergi ke bulan. Jika kulitmu radang, jangan lupa ada salep Asperson. Saya Sula pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pavi kita bisa.
Iya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada moderator Mbak Sulavani dan juga narasumber kita yang kedua, yang sangat luar biasa, sangat ekspresif sekali ya, Betul Bapak Apoteker sekali. Ridho Pahlevi, serta yang telah memberikan kita banyak sekali materi yang dapat menambah wawasan kita ya. Apalagi sekarang banyak beredarnya krim-krim yang mengandung kortikosteroid. Iya, benar sekali. Tadi sudah dirangkum dan dibahas mengenai kortikosteroid secara mendalam oleh pakarnya. Iya, benar sekali. Jadi tidak salah ya Pavi mengundang narasumber yang sangat berbobot dan sangat mengedukasi kita mengenai kortikosteroid. benar sekali. Selain itu, bukan hanya SKP yang bersifat nasional, keren sekali kabar baiknya hari ini SKP juga sudah turun dan mengenai tema-tema yang disampaikan oleh narasumber-narasumber semoga bermanfaat. Iya. Selanjutnya bagi para peserta mengingatkan kembali untuk pengisian link absensi yang sudah tertera pada kolom chat. Sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia ya untuk segera mengisi link presensi yang sudah tertera pada kolom chat. Dan acara demi acara sudah kita lalui mulai dari siang hari tadi sampai dengan sore hari ini. Iya. Jadi tentunya kita lalui dengan semangat, tetap semangat seluruh hadirin sekalian dan juga kedua narasumber yang luar biasa sekali pada hari ini kami ucapkan terima kasih banyak Dan kita dua ucapkan moderator terima juga kasih ya. juga pada moderator-moderator yang kece, keren, dan spektakuler. Tidak lupa cantik sekali mereka Betul hari sekali. ini. Iya, oleh karena itu akhir kata nih kita berdua berikan pantun. Kita juga ikut pantun. Iya dong, pantun tidak lagi. mau kalah dengan narasumber kita, tidak mau kalah dengan moderator Moderator kita juga punya pantun. Betul sekali. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Siang hari makan kuaci. Cakep. Cukup sekian hari ini. Semoga bertemu di lain hari. Iya. Sekian dari kami selaku MC webinar mengenai tema yang spektakuler dan saya Safira. Saya Dedi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata dari webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pavi bersama Kita bisa.
Recording stopped.